Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nunlehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri SIK MH memimpin pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Patuh Kartens tahun 2024 yang berlangsung di Apel Mapolda Papua Lama Jalan Dr. Sam Ratulangi nomor 8 Bayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua pada Senin tanggal 15 Juli 2024. Adapun Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Haryanto, para PJU Polda Papua, serta para Pamen, Pama, Bintara, ASN Polri Polda Papua yang turut hadir dalam pelaksanaan apel gelar pasukan ini. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri dalam amanatnya menyampaikan bahwa operasi patuh ini sendiri dilaksanakan secara terpusat di 38 polda jajaran selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 15 sampai dengan 28 Juli 2024. Dengan melibatkan sebanyak 423 personil Polda Papua dan jajaran. Lebih lanjut, Kapolda Papua menekankan untuk yang terkhusus dalam penegakan hukum agar kedepannya bisa dilaksanakan dengan profesional, tidak ada negosiasi, tidak ada transaksional, dan jangan menyakiti hati masyarakat. Dan di akhir amanatnya, Kapolda Papua menyampaikan untuk mengantisipasi dan menekan laju peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas, maka pelaksanaan Operasi Patuh Kartens 2024 diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, angka fatalitas korban laka, serta meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Kegiatan ini merupakan upaya Polri dalam meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, serta menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Papua. Peserta apel yang berbahagia, apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Patuh 2024 sebagai komitmen nyata sinergitas TNI Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bagi seluruh masyarakat di bidang Kamsel-Ip Carlantas. Walaupun operasi patuh ini lebih menekankan kepada peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, namun dalam kegiatannya dilaksanakan secara preventif dengan mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif, simpatif, dan humanis. Akhirnya, sebelum mengakhiri amanat ini, ada beberapa penekanan yang dapat dipedomani, yaitu pertama, selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, jaga keselamatan pelaksanaan tugas operasi patuh Kartens 2024. Tiga, tingkatkan disiplin seluruh anggota yang terlibat dalam pelaksanaan operasi dimaksud guna terwujudnya pelayanan prima dan tujuan pelaksanaan operasi patuh Kartens 2024. Keempat, bangun sinergitas yang harmonis dengan seluruh stakeholder terkait dalam pegelaran operasi yang dimaksud. 5. Hindari pungli. Yang keenam, lakukan tugas operasi patuh Kartens 2024 dengan baik tanpa menimbulkan komplain dari masyarakat. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri SIK MH resmi menutup pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang 1 tahun anggaran 2024 berlangsung di lapangan SPN Polda Papua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Adapun jumlah Bintara Polri yang dilantik berjumlah 489 orang yang terdiri Polda Papua 294 Bintara Polri dan 195 Bintara Polri Papua Barat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua, Nyonya Nova Patriger Renwarin, PJU Polda Papua,
Karo SDM Polda Papua Barat, Kombes Pol Arif Hidayat, Kadispers Lanut Silas Papar, Letkol ADM Ridwan Syaparudin, Direktur Poltekbang Jayapura, Musrikona, Wadir 2 Poltekbang Jayapura, Nicholas Makanwai. Dalam kesempatannya, Kapolda Papua mengatakan selaku pimpinan Polda Papua bersyukur bahwa anak-anak yang menempuh pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2024 kurang lebih 5 bulan melakukan pembentukan pendidikan di SDN Polda Papua. Kapolda juga berharap anggota Bintara yang baru dilantik mereka juga bisa sebagai jembatan komunikasi antara Polri dengan masyarakat yang nantinya mereka layani. Lebih lanjut, Irjen Fahiri mengatakan ratusan Bintara remaja yang baru dilantik tersebut disiapkan untuk pengamanan Pilkada serentak November mendatang. Ditambahkan Irjen Fahiri, di Papua sendiri sudah ada 3 DOB, tentunya mereka ini akan disiapkan juga untuk nanti ke beberapa titik. Jadilah polisi pembelajar dengan terus mengembangkan diri melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan tugas yang terus berubah. Jalin persaudaraan dengan rekan-rekan TNI dan seluruh komponen bangsa, serta bangun komunikasi positif dengan seluruh elemen masyarakat guna memelihara stabilitas Kamtipmas yang kondusif. Jadilah panutan dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Dekati dan berikan pelayanan terbaik serta pemberi solusi dari permasalahan yang berkembang. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Defakiri SIK MH memimpin pelaksanaan upacara serah terima jabatan Kapolres Asmat Polda Papua. Pelaksanaan upacara ini berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua Lama, Kota Jayapura, Papua pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024. Kegiatan upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua Nyonya Nova Patrike Renwarin, para PJU Polda Papua, Pamenpama, Bintara, ASN Polri serta para Bayangkari Polda Papua. Dalam upacara serah terima jabatan tersebut, Kapolres Asmat yang akan diserah terimakan adalah AKBP Agus Haryadi kepada AKBP Samuel D. Tatiratu. Upacara serah terima jabatan ini merupakan hasil keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep/1004/V/2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri, khususnya di wilayah Polda Papua. Kapolda Papua berharap kepada pejabat Kapolres yang baru agar dapat meneruskan dan meningkatkan kebijakan maupun kinerja Kapolres sebelumnya sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi Polda Papua dan dapat mewujudkan Harkamtibmas yang kondusif di wilayah Papua. Lebih lanjut, Kapolda mengatakan bahwa Polda Papua menantikan terobosan kreatif dan inovasi dengan sesuatu yang bernilai guna meningkatkan pencapaian kinerja dan institusi, khususnya di Polres Asmat. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Saya Bribda Nun Lehu pamit undur diri, tetap waspada dan salam presiden.